Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sindikat pemecah kaca mobil antar provinsi diringkus di Samarinda. Pembangunan pasar pagi disidak oleh DPRD dan meminta agar pengerjaannya tepat waktu. Ekspedisi rupiah di kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dengan mengerahkan kapal KRI Singa 651 milik TNI Angkatan Laut. Tiga pria yang digelandang polisi ini merupakan sindikat pemecah kaca mobil antar provinsi. Mereka diringkus usai membobol mobil di Jalan Abdul Muthalib, Samarinda Kota pada 3 Juli 2025 lalu. Pelaku teridentifikasi bernama Sandy Bahtera Zulham, Victor Angga, dan Haryanto. Mereka telah menggasak uang milik korban sebanyak 45 juta rupiah. Data di kepolisian terungkap jika pelaku sejatinya berjumlah 4 orang. Salah satunya tidak lagi bisa dihadirkan karena sudah tewas saat beraksi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapolresta Samarinda menyatakan pelaku merupakan kelompok pembobol mobil antar provinsi. Sebelum beraksi di wilayah Samarinda, mereka terlebih dahulu beraksi di wilayah Sumatera, tepatnya di Bengkulu, Curug, dan Lubuk Linggau. Mereka sengaja datang ke Samarinda untuk mencuri dengan modus memecah kaca mobil. Kami sampaikan bahwa pengungkapan ini yang kita lakukan adalah sindikat yang melakukan aksinya antar provinsi. Ya. Jadi ternyata bukan bus kota saja yang ada antar kota antar provinsi, ternyata juga pelaku curhat dengan modus operandi pecah kaca ini juga ada yang dari antar provinsi. Dan kami sampaikan bahwa kelompok yang bisa kita ungkap ini merupakan kelompok dari sindikat pecah kaca yang berasal dari wilayah Sumatera bagian selatan, yaitu mereka semua berdomisili di wilayah Sumbaksel, khususnya di wilayah Bengkulu, Curug, dan juga di daerah Lubuk Linggau. Jadi Curug ini merupakan perbatasan antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Dan mereka memang sengaja datang ke Kalimantan Timur, ya, khususnya ke Samarinda, untuk melakukan aksi pencurian dengan modus operandi pecah kaca ini. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ketiganya terancam pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Truk bermuatan semen Senin siang menabrak tronton yang terparkir dan mengantre BBM di kawasan perindustrian Karyangau, Balikpapan Utara. Peristiwa ini menyebabkan sopir truk bernama Albertus Soni tewas di tempat. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan rem truk blong. Untuk mengeluarkan jasad sang sopir, tim gabungan di bawah kendali Basarnas melakukan evakuasi. Namun evakuasi tidak mudah karena lokasi kejadian diguyur hujan cukup deras dan posisi korban terjepit kemudi. Setelah berupaya selama lebih dari 1 jam,
jasad pengemudi truk tersebut berhasil dievakuasi. Itu kecelakaan R6, korban atas nama Albertus Sony, kurang lebih umur 40 tahun, alamat di Projakal kilometer 5. Kondisi korban saat kita evakuasi sudah dalam keadaan MD. Korban ini menggunakan truk bermuatan semen, kemungkinan remnya blong sehingga menabrak mobil yang lagi parkir mengantri BBM. Untuk proses evakuasi, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, GRN, dari Brimob Pas 2 dan jajaran kepolisian telah korban kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Kanujoso Balikpapan. Oleh petugas, jasad sopir truk tersebut dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran di Balikpapan dikerahkan menuju ke Masjid Baitul Rahim Gunung Samarinda, Balikpapan, Rabu siang. Petugas datang untuk memadamkan api yang menghanguskan gudang penyimpanan masjid. Kurang dari 5 menit, petugas sudah tiba di lokasi kejadian. Mereka pun bergerak cepat memadamkan kobaran di dalam gudang yang berisi sejumlah barang. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari mesin genset milik masjid. Jadi kami mendapat laporan bahwa terjadi kebakaran di dalam masjid, area Masjid Baitur Rahman, Wonorejo, samping waduk ini ya. Begitu kita datang ke TKP, nggak sampai 6 menit kita nyampe ke TKP. Yang terbakar ini gudang masjid. Jadi banyak ambal-ambal terbakar itu, dan juga ada genset yang terbakar ya. Kalau perkiraan mungkin itu penyebabnya, tapi biar aja nanti pihak berwajib yang mengusut. Jadi tidak ada korban jiwa. Jadi yang terbakar hanya gudang dan isinya seperti ambal dan lain-lain. Demikian. Itu ada tulisan kecil banyak. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.